itu. Luar biasa. Nanti kalau Pak Karni ini sudah murtad, ini geger nih Pak Karni ini sudah jadi murtadin. Kalau Pak Tobing keluar dari Galarua ya. Nah itu urusannya Pak Santi Amaraja itu sama Pak Tobing, bukan urusan saya. Karena Pak Tobing masih ada di Damaris Damarkasi ya. Oke. Jadi kita lanjutkan ini saudara ya. Kita dengarkan ini ya. Satu lagi nih. Sebelum nanti penutup, nanti Pak Gregorius ya. Pak Gregorius kasih penutup ya. Ini saya kecilkan supaya saya jangan kena ini saudara ya. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. mampus lah. Nah, ini ustadz jujur begini ya saudara ya, yang kemudian dipersekusi sama orang Islam ya. Panji Gumilang sama ini ya, sama siapa? Buya Sakur ya saudara ya. Ada orang-orang ustadz yang melakukan penghinaan, penistaan terhadap umat Kristen. Lalu mengapa ya pemerintah itu terkesan tidak adil dalam memberikan penegakan ataupun supremasi hukum. Itu karena para badut-badut politik itu menggunakan politik identitas. Jadi mereka merasa sungkan untuk menindak para ustadz-ustadz yang melakukan penistaan agama terhadap agama Kristen ini. Jadi para badut-badut politik ini dengan para ustadz-ustadz penista agama seperti Abdul Somad dan lain sebagainya. Terima kasih. Kalau saya lihat di sini ada Pak Karni Ilyas. Halo, Pak Karni Ilyas. Halo juga Pak. Selamat malam. Nah, lama kita ketemu nih. Ya, ayo. Pak. Ya Pak Karni. Silakan. Selamat malam Pak Paulzang, juga seluruh rekan yang ada di studio yang telah bergabung, juga pemirsa yang ada di live chat, semuanya semoga sehat dan berbahagia selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Amin. Enggak, assalamualaikum tadi Pak ya. Shalom alaikum Pak. Sudah murtad itu Pak dari Islam. Jadi nggak ada kamusnya lagi saya itu ngomong assalamualaikum itu. Baik, sebelum saya menyampaikan opini, saya minta itu teman-teman di live chat untuk like itu tayangan ini. Yang belum subscribe, di subscribe dulu itu channelnya Pak Paulzang. Saya aja yang udah punya banyak penggemar itu nggak subscribe itu channelnya Pak Paulzang. Masa kalian nggak subscribe itu? Jadi jangan lupa di like, lalu di subscribe dan diaktifkan loncengnya itu supaya mendapatkan notifikasi setiap ada penayangan dari channel Pak Paulzang yang memberikan edukasi, juga memberikan manfaat bagi sosial kehidupan di masyarakat itu melalui yayasan-yayasan sosial yang telah dirintis oleh Pak Paulzang
bersama juga Pak Santiamer itu. Mari kita dukung pelayanan dari Bapak Pastor Paul Zhang. Minimal kita harus subscribe itu. Baik, pemirsa, kita ketahui bahwa di Indonesia ini identik dengan politik identitas. Jadi selama politikus, kalau saya ya nggak nyebut politikus di Indonesia ini sebagai politikus yang sejati, tetapi lebih tepatnya lagi mereka ini adalah badut-badut politik. Nah, badut-badut politik yang ada di Indonesia ini, mereka memanfaatkan agama Islam sebagai kendaraan politik mereka. Nah, selama para badut-badut politik ini masih memanfaatkan agama Islam sebagai kendaraan politik mereka, maka sulit. Bahkan saya bilang bukan lagi sulit, mustahil Indonesia ini bisa maju dan akan selalu tertinggal dari bangsa lain, baik peradaban ataupun teknologi. Nah, mengapa ada banyak orang-orang yang terkesannya bebas untuk melakukan ujaran kebencian hingga persekusi kepada umat Kristen? Itu dikarenakan maksudnya begini, ada orang-orang ustadz-ustadz yang melakukan penghinaan, penistaan terhadap umat Kristen. Lalu mengapa ya pemerintah itu terkesan tidak adil dalam memberikan penegakan ataupun supremasi hukum? Itu karena para badut-badut politik itu menggunakan politik identitas. Jadi mereka merasa sungkan untuk menindak para ustadz-ustadz yang melakukan penistaan agama terhadap agama Kristen ini. Jadi para badut-badut politik ini dengan para ustadz-ustadz penista agama seperti Abdul Somad dan lain sebagainya, mereka ini bagaikan setali tiga uang. Nah, itu jadi susah itu untuk bisa pemerintah ini netral, karena pemerintah badut-badut politik yang saat ini telah menjabati kedudukan di pemerintahan ini di segala institusi, jadinya mereka enggan itu untuk menindak setiap para penista agama ini, karena mereka berteman, karena mereka itu dianggap
orang yang sudah berjasa, karena dukungan suara mereka selama ini itu besar, itu mengalir kepada elit-elit politik. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat para ustadz-ustadz yang melakukan penistaan agama hingga persekusi membuat mereka tidak takut-takut untuk melakukan aksinya. Dan pemerintah juga enggan untuk menangkapi mereka, ya karena mereka berteman, saling membutuhkan, seperti sebuah azas mutualisme itu. Nah, jadi selama politik identitas ini masih terus dipakai oleh para badut-badut politik ini, makanya Indonesia sampai kapanpun akan jalan di tempat. Masih enak kalau jalan di tempat, ini mundur di tempat seperti itu. Itu opini dari saya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, jangan lupa di like tayangan ini, di share itu sebanyak-banyaknya. Oke, Nah, itu. luar biasa. Nanti kalau Pak Karni ini sudah murtad, ini geger nih Pak Karni Ilyas sudah jadi murtadin. Oke, Iya, betul. Saudara, ini pesan sponsor dari Bendahara. 2 bulan ini karena katanya saya nggak live, saya jarang nongol di YouTube, terus donasinya jadi turun, saudara ya. Ini dropnya banget ya, 234 sama bulan Juni 188 ya. Tapi seminggu, terus viewer kita di bawah 10.000 ya, selama 1 bulan terakhir. Begitu seminggu ini kita masuk, ya sekarang viewernya selalu di atas 10.000 ya. Bahkan kemarin yang acara kemarin sudah hari ini sudah 35.000 viewernya ya. Sekarang aja kita live viewernya 1,1 terus ya, di atas 1.000 terus. Nah, ayo donasi lagi saudara ya. Walaupun saya nggak live, tetapi kan donasi ini bukan buat saya saudara ya. Jadi saya live atau tidak live sebenarnya donasi ini bukan buat saya. Saya tetap memonitor Damaris, Damarkasi, Galarua semua tetap terkendali, aman terkendali, kecuali Pak Toping keluar dari Galarua ya. Nah itu urusannya Pak Santi Amar aja itu sama Pak Toping, bukan urusan saya. Karena Pak Toping masih ada di Damaris, Damarkasi ya. Oke, jadi kita lanjutkan ini saudara ya, kita dengarkan ini ya, satu lagi nih. Sebelum nanti penutup, nanti Pak Gregorius ya, Pak Gregorius kasih penutup ya. Ini saya kecilkan supaya saya jangan kena ini saudara ya. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. mampus lah. Nah, ini ustadz jujur begini ya saudara ya, yang kemudian dipersekusi sama orang Islam ya. Panji Gumilang sama ini ya, sama siapa? Buya Sakur ya saudara ya. Ulangi. Alai Kasam. Alai Kasam pantesan ya. Ya Gregorius silakan. Kasih penutup. Lalu Pak Santi Amar kasih ininya ya, kesimpulan. Silakan Pak Gregorius. Ya, jadi dari sesi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kita semua telah sepakat bahwa Islam radikal fundamentalis adalah akar dari segala masalah di NKRI saat ini, terutama aliran-aliran baru yang datang dari Yaman dengan tokoh-tokohnya yang menyebarluaskan propaganda dan juga doktrin-doktrin radikal. Saya kira sampai di situ pemerintah juga tidak dapat mengatasi masalahnya karena banyak sekali politikus-politikus impoten yang diberikan uang atau dalam tanda kutip disogok oleh orang-orang Arab agar mereka dapat berinvestasi di Indonesia karena sumber daya alam mereka sudah habis.
Ya, sekian dari saya. Lanjut Pak Santiamer. Baik, terima kasih teman-teman. Pak Gregorius, salam kenal ya, luar biasa diskusi Ya, Pak. kita pada malam hari ini. Maka izinkan saya merumuskan dalam beberapa kalimat perbincangan kita pada malam hari ini yang bisa kita pakai nanti sebagai bekal menilai dan memprediksi akan kemana perseteruan MUI dengan ini, Panji Gumilang. Nah, banyak orang teman-teman ya memeluk gagasan-gagasan yang rusak dan sangat bersemangat membelanya. Mereka tampaknya sangat mengenal seluk-beluk kitab sucinya. Tetapi sebenarnya mereka hanya mengetahui ayat-ayat yang telah diajarkan kepada mereka untuk menyesatkan atau mengkafir-kafirkan orang. Tidak lebih dari itu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman. Itulah kesimpulan yang bisa kami sarikan dari perbincangan kita pada malam hari ini. Salam buat Pak Karni Ilyas, ya, sehat selalu Bapak. Lebih Pak. sering Terima masuk kasih, untuk kita Pak. berdiskusi, sharing. Saya sangat menghargai dan mengagumi pemikiran-pemikiran Bapak. Dan kita Luar nanti biasa. kolaborasi Pak ya. Selamat Ya. malam. Kita akan tutup dalam doa. Ibu Tumbar, ada Ibu Tumbar masih di sini? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.